ada yang mengatakan teori konspirasi bahwa memang corona sengaja diciptakan China. Ada. Kalau nggak salah, Anda ngangkat ini di YouTube channel Ya, ya? jadi gini. Ceritain. Saya ada sahabat saya, profesor di Cambridge University, orang Malaysia, gitu ya. Dia suatu hari WA saya, kira-kira 2 bulan yang lalu, bulan Februari tepatnya, dia WA, dia bilang, "Brother, ini virus di-enrich." Di-enrich? Virus ini virus biasa, Aha. tapi di-enrich. Saya bilang, what do you mean enrich? Seperti nuklir, di-enrich, diperkaya. Ya. Ada unsur AIDS-nya, ada unsur mau ini imunitas. Saya bilang, lu gila kali. Siapa yang enrich? Ada 3 katanya yang dicurigai laboratoriumnya bisa mengerjakan. Amerika bisa, Wuhan bisa, Israel bisa. Gitu. Nah, ini yang menariknya. Lalu kata dia gini. Lalu this is the fact katanya. Karena kami di Malaysia, akhirnya dia ke Malaysia. Malaysia ini mau menentukan virus mana yang ke Malaysia. Nah, yang akan dikirim ke Malaysia. Yang akan dikirim ke Malaysia. Ya. Faktanya adalah virus A adalah virus yang menjadi root, menjadi akar daripada corona ini. Virus A ini beredar di Amerika. Virus B beredar di Wuhan. Virus C berada di Eropa. Nah, virus yang ada di dan setiap virus punya simptom sendiri, punya gejala sendiri, punya pendekatan dan punya pengobatan sendiri. Jadi jangan pernah bilang bahwa oh dia sesak nafas itu B apa A ya gitu. Ini harus dipahami nih. Gitu. Nah kemudian itu dia sekarang udah turun ke, dulu katanya virus B mati di panas. Nggak lagi. Kok di Indonesia nggak? Ternyata pertanyaannya yang di Indonesia ini yang A, yang B, yang C. Oh. Inilah yang saya menantang seluruh virologi, ahli biomolekular di Indonesia. Kok lu diem aja sih? Lu makan sekolah puluhan tahun lo. Bunyi ini virus yang mana nih? Itu yang jadi saya. Dan Donald Trump memang berulang-ulang mengatakan wah ini sengaja dibuat di Wuhan untuk disebarkan seluruh dunia ya. Ternyata kalau kita nggak melihat begitu, karena virus di Amerika yang A, which is laboratoriumnya Amerika. Oke. Yang di Wuhan B. Karena Amerika pun ada teori konspirasi juga. Bill Gates kan beberapa tahun sebelumnya udah bicara bahwa akan datang satu pandemi yang luar biasa ya Pak ya? Betul, makanya kita bilang yang beroperasi 3. Jadi Israel sebar di Eropa. Oh itu Israel? Israel, yang Wuhan disebar di Wuhan. Nah yang Amerika disebar sama sekelompok yang farmasi. Ke Indonesia yang mana nih? Nah ini yang saya menantang pada semua biomolekular adalah yang Indonesia ini yang A, yang B, yang C. Itu yang kita harus tentukan. Jangan wah ini obatnya corona gini, ini begini. Jadi saya bilang jangan naif amat bos jadi pejabat bos. Fakta dulu dari sains kita ini yang A, yang B, yang C gitu. Anda ngomong siapa nih? Makanya saya kalau ngomong pejabat kan dalam tanda petik. Gak pernah ngomong satu nama Pak. Ambil aman. Ada sahabat saya, dia adalah dokter dan bertinggal di mana? Di Inggris. Saya lupa kotanya. Dan dia mengingatkan satu hal. Dia adalah lembaga researcher. Jadi dia kerjanya cuma meriset saja. Dia mengabari saya dan sejak Februari kami intens. Dan dia menyatakan sebuah informasi yang sangat penting yang saya pikir harus dibagikan ke teman-teman. Dan kalau perlu ke gugus tugas COVID. Jadi nomor 1 adalah COVID akan ada selamanya sampai akhir zaman. Itu kira-kira informasi yang akan dimulai dengan pernyataan hari ini. Jadi COVID akan ada sampai akhir zaman karena yang namanya virus ini sejak dulu juga sudah ada gitu ya. Nah, beberapa mungkin sepakat bahwa COVID yang kali ini adalah di-enrich atau diperkaya. Terlepas nanti teori konspirasinya, teman-teman sendirilah yang nanti bisa memutuskan apakah ini memang deadly, mematikan atau tidak. Tetapi dunia kacau balau dengan adanya COVID. Nah, dia mengingatkan bahwa cara yang terbaik saat ini, dan tolong diingatkan dengan ke pemerintah Indonesia, makanya dengan IG Live hari ini saya juga menyempatkan untuk menghimbau dan mengajari mungkin, karena ini saya diajari juga dari dia untuk bagaimana menyelesaikan COVID
supaya kita dalam posisi menang. Damai itu sebenarnya kata yang saya tidak suka. Karena kita berdamai, sementara makhluk itu yang namanya COVID, dia nggak berdamai. Jadi kitanya berdamai, kitanya kasih bendera putih, dia tetap nyerang kita. Dan ini membuat kita menjadi tidak aware gitu ya. Nah, saya tidak ingin ini terjadi berlama-lama. Saya ingin memanfaatkan kesempatan hari ini untuk menyelesaikan COVID once for all. COVID adalah corona disease, virus. Jadi perilaku virus itu di setiap daerah harus di research. Jadi tidak bisa kita mendapat data dari koran atau dari media atau dari informasi asing bahwa oh di Cina kayak gini, di Amerika kayak gini. Karena banyak sekali menyatakan bahwa oh Amerika nggak bisa menghandle COVID, Cina nggak bisa menghandle, tahu-tahu Wuhan lockdown sekarang, 11 juta di lockdown versi baru sekarang dengan di retest. China, Singapura kena second wave dan lain sebagainya. Nah, yang harus kita lakukan adalah menurut teman saya seorang doktor dari Malaysia ini yang bertempat tinggal di Inggris yang khusus mempelajari tentang virus, dia menyatakan adalah tolong diingatkan kepada gugus tugas corona di Indonesia bahwa postmortem atau mereka yang meninggal karena COVID dianalisa. Kemudian yang antemortem yang kena COVID yang bisa sembuh dan bisa meninggal dipetakan sehingga dibuat korelasinya, ditemukan deltanya sehingga kita bisa tahu yang postmortem itu kebanyakan virus tadi mengaktifkan apanya sehingga dia meninggal, gitu ya. Jadi dianggap bahwa virus ini tidak mematikan dulu, yang mematikan adalah dia mematikan unsur yang memang udah ada bawaan, misalnya dia ada asma, misalnya ya, atau ada panu gitu misalnya. Kata begitu ada panu, tingkat kematiannya lebih dari 90%. Ini contoh aja. Nah, setelah kita melakukan korelasi antara postmortem dan antemortem, di sini pasti ketemu korelasi baru, delta baru, dan ini hanya berlaku di Indonesia. Jadi nggak peduli sama korelasi sama Singapura, korelasi dengan Cina yang saat ini dibanggakan oleh pejabat Indonesia itu apa-apa Cina gitu. Jadi di Cina nggak apa-apa kok, selalu gitu ngomongnya gitu ya. Bangga banget sama Cina, gue bingung tuh ngelola negara tapi bangganya negara Cina gitu ya. Bangga tuh sama bangsa sendiri gitu. Ini yang saya mau mengungkapkan kekesalan saya. Jadi kita harus punya korelasi sendiri, mempunyai delta sendiri, persamaan sendiri antara postmortem dan antemortem dari coronavirus. Dengan demikian kita tahu bahwa oh karena panu, begitu karena panu tingkat kematiannya tinggi. Ini contoh ya. Oke. Jadi apa yang harus kita lakukan setelah itu? Setelah kita lakukan yang mempunyai panu, katakanlah ada 1% di Indonesia penduduknya langsung di-seal, anggap dia nggak bisa berenang. Jadi kita andaikan ya, mereka yang tidak bisa berenang tadi, jangan digabungkan sama yang bisa berenang. Karena yang bisa berenang ini kena COVID nggak apa-apa dia. Tingkat kesembuhannya 99,9. Tapi kalau panu ini, tingkat mortalitasnya atau fatalitasnya 99%. Jadi ini yang dilindungi. Nah, jadi saat ini kita harus cepat menemukan mereka-mereka yang tidak bisa berenang, lalu langsung di corner, lalu langsung dijaga. Dan yang ini garansi, ini tingkat kesembuhannya tinggi. Itulah metode yang disarankan oleh sahabat saya itu adalah lakukan ini segera dan habis itu nggak usah mikirin tentang lockdown. Udah keluar aja. Karena kita akan hidup dengan COVID forever, gitu. Jadi ada istilah istilah yang lagi populer sekarang, new normal gitu ya. New normal tuh kalau ditanya apa sih new normal, Anda pasti bingung new normal tuh apa aja. Itu adalah istilah orang pinter yang keminter yang membuat saya kadang-kadang apa sih new normal itu gitu ya. Tapi lama-lama saya pikir juga, waktu sahabat saya bilang enggak, new normal itu cuma satu katanya. Ke depan itu yang namanya cleanliness sama higienis itulah new normal. Jadi oke. Karena kita akan hidup dengan COVID selamanya,
maka new normal itu adalah kebersihan, higienis dan cleanliness dan kebersihan kita mencucikan diri, disinfektan, hand sanitizer, kebiasaan kita menjadi makhluk yang lebih bersih. Nah, itu adalah new normal. Sisanya dagang akan sama, beli di harga murah, di harga tinggi jual, gitu ya. Harga saham rendah Anda beli, harga tinggi jual, gitu. Apa yang berubah gitu? Nggak ada. Itu semua ya old school gitu ya, nggak ada new normalnya gitu ya. Terus bisnis going digital dari 5 tahun yang lalu juga kita tahu bisnis going digital gitu ya. Terus ada yang bilang New World Order. Nah itu nanti Mas Hasbi sabar, tentang New World Order kita akan turun tangan sendiri. Jadi kita sepakat bahwa COVID akan hidup sama kita selamanya, dan kita minta pemerintah sekarang menemukan delta yang baru, kausalitas yang baru, di manakah yang membuat orang-orang yang tidak bisa berenang itu cepat diketemukan. Jadi orang-orang yang punya, ini cuma istilah, nggak bisa berenang, yang sisanya bisa berenang gitu ya. Karena kalau sekarang semuanya di lockdown, yang bisa berenang juga bisa mati. Matinya bukan karena COVID, tapi matinya karena ekonomi gitu ya. Nah, kita nanti akan sampai ke sana. Kemudian berita COVID kita selesaikan dulu supaya jangan lama-lama. Udah bosan kita ngomong tentang COVID. Yang kedua adalah informasi menarik, karena saya adalah orang geopolitik, geostrategik, jadi informasinya harus ngagetin teman-teman semua. Apa yang akan saya informasikan? Dubes Cina di Israel diasasin. Jadi kita tahu beritanya bahwa kemarin hari ini Dubes Cina di Israel mati. Anda boleh menganalisa apa yang akan terjadi. Jadi saya nggak menganalisa dulu, saya ngasih mentahnya dulu bahwa fakta Dubes Cina di Israel mati, dah gitu ya.